Assalamualaikum, selamat malam. Kita berada di kedai Camplas 130. Kali ini bersama dengan sobat lama. Apa kabar, Pak Bro? Sehat, Nanta Maulana. Wah, sekarang menjadi seorang entrepreneur, aktivis, fotografer, macam aktivis ya sih. aktif aja. Aktif aja ya. Yang penting nggak pasifis. Iya, tidak pasti. Diam-diam aja. Nah, kali ini topik yang menarik adalah apa yang baru saja kita lewati ya. Memang bulan lalu pemilu presiden dan banyak legislatif juga. Nah, kebetulan Bung Nanta ini juga berpartisipasi, tetapi bukan sebagai pejabat KPPS ya kan? Karena KPPS itu adalah jabatan tertinggi saat ini ya kan? Bergengsi. Banyak yang langsung lamaran, langsung test drive ya. Mobil-mobil di showroom gitu ya. Tetapi Bung Nanta dan bersama temannya berpartisipasi dalam sebuah kompetisi apa namanya? Ya, Festival film untuk mendokumentasikan proses pemilu. Nah, gimana nih, Bung Nanta? Awalnya tiba-tiba pengen ikutan tuh kenapa? Awalnya ya karena kita teman lama berkumpul kembali di Bandung. Temen apa nih? Temen kuliah? Oh, teman kuliah. Iya. Ngobrol lagi di Bandung. Teman-teman film lah ya. Temen film. Yuk kita bikin sesuatu apalah gitu kan di Bandung. Karena bosan selama ini di Jakarta terus. Oke. Berarti bertiga sebenarnya di Jakarta ya? Jakarta. Oke. Berarti ini tiba-tiba dan semua orang Bandung. Semua nggak Bandung sih, Cimahi. Oke. Bandung coret, brother. Oke. Jadi Terus untuk mengawali kegiatan kami bertiga ini, akhirnya aku mengajukan, ada festival nih dokumenter, ya. ikut yuk, gitu. Dan topiknya adalah mengawasi pemilu. Mengawasi topiknya itu. Ya, Oke. pemilu atau apalah, pokoknya berhubungan dengan pemilu. Kebetulan salah satu dari kami ini menjadi anggota KPPS. Oke, ada ternyata timnya pejabat tinggi. Iya, Siap. di daerah Cimahi sana lah, Siap. di desanya. Di desanya. Iya. Oke. Kebetulan juga si kawan ini produser. Oh, produser Dia. Produser yang punya bengkel sepeda. Produser punya bengkel sepeda. Iya. Oke, itu kombinasi yang Aneh kan? aneh ya. Tapi nyata Ya. gitu. Tapi produser film kan, bukan produser sepeda. Dua-duanya. Oh, Dia bisa memproduksi sepeda juga. sepeda juga. Kalau mau custom apa? Oh, dia. Bisa. Oke. Nah, Singkat cerita, kita berkumpul, bahas ini konsep segala macam. Satu lagi ini Pak Sutradara lah. Pak Sutradara. Sering festival juga. Oh iya, Teman sekelas juga. sekelas juga. Ya udah, kita bahas topik-topik lagi sampai bahas perizinan. Karena Oke, harus ada izin ya. ada izin untuk TPS sensitif sama kamera kan. Pasti. Ya kan? Belum lagi nanti protes dari caleg-caleg yang ada di situ. Oh, kenapa tiba-tiba ada tim ini gitu ya? Mereka takut juga. Oke, Singkat cerita, perizinan diurus, konsep didetailkan, didevelop, sampailah hari H. Kita ambil gambar syuting lah. syutingnya. Bukan syuting sih, lebih tepatnya dokumentasi lah. Dokumentasi ya. Cuma dokumentasi yang terkonsep. Ada konsepnya. Nah, ini apa nih konsepnya? Yang membedakan dengan bentuk-bentuk video dokumenter yang lain. Agak serius nggak? Merokok lu ya nggak apa ya? Apa-apalah, isap bro. Sebelum nanti sidang hisap Ramadan. Luar biasa. Jadi
Jadi berhubung kita lihatlah festival ini siapa sih yang bikin, Oke. siapa jurinya. Ya. Ternyata yang di festival ini adalah orang yang suka bikin dokumenter. Serius, saya tidak mau sebut nama Oke. karena dia sedang jadi tersangka. Oh iya. Itu udah mengindikasikan itu, Pak. Iya, jadi tersangka. Oke. Ada nama baik itu gitulah. Oke, baik. Betul. Walaupun itu kontroversial ya. Enggak, udah ada catatannya Oh iya. di polisi lah. Oke. Udah. Yang mudah-mudahan yang terbaik lah ya. Cuma dia tidak ada bukti aja. Baik. Siap. Nah, selanjutnya, Singkat cerita, kita menganggap bahwa wah event ini pasti orang-orang serius semua nih yang bikin filmnya. oke. Sedangkan kita bertiga adalah bukan karakter-karakter yang hobi riset politik. Ya, pemilu kan Banyak sangkut paut ya politik, isu-isu politiknya. suap menyuap, korupsi dan Iya. kawan-kawannya lah. Udah, kita nggak konsentrasi dulu. Hanya Mori adalah Mau riset, aduh, nggak nyampe otaknya. Nyampe. Udah kita ngambil yang fun-funnya aja lah. Berhubung ada anggota KPVS, jadi Oke. yang membantu riset awal. Siap. Seperti KPPS ini kan sering rapat Ya. 30 hari atau sebulan 2 bulan sebelum pemilu. Sebelum pemilu sudah sering rapat, persiapan lah ya. Diklat, dan dia melihat bahwa banyak kok kejadian lucu dari anggota KPPS ini gitu kan. Menarik juga ya. Ya di sisi lain dia juga terima tawaran suap, tawaran Ada juga. beli suara. Ada juga ya. Ada. Nyata men. Ditawarin 1 suara 1 juta Serius? sama cewek. Serius? Ada. Wah, kita tidak perlu sebut nama. Tapi itu adalah fakta kondisi ya. Kondisi demokrasi kita saat ini. Baiklah, oke. Selanjutnya Itu sudah cerita, kita janganlah gitu kan. ambil yang fun-fun gitu aja ya. Kita main aman, Iya. tetap edukatif, informatif, Edukatif, informatif ya. tetap konsepnya dokumenter. Ya sudah, kita ambil yang fun-fun aja, misalnya Kejadian-kejadian lucu lah ya. misalnya bus KPPS kecapean. Oke. Tidur karena H-1 itu pasti ada yang begadang, persiapan segala macam. Iya. Persiapan, terus penghitungan. Emang nggak capek penghitung? Itu berapa hari? Berapa waktu gitu? Penghitungan sehari selesai. Sehari selesai. Tapi sampai jam 12 malam. 12 malam ya? Itu nggak ada rotasi ya anggota KPPS? Nggak ada, itu kasihannya. Ada rotasinya. Kalau mereka pengen ngerokok dulu, Oke. Ganti-gantian. Tapi ya kalau bisa Tapi dipikir banyak kasus juga jadinya anggota KPPS sakit kan? Iya kan? Ada juga yang sakit. ya tepar tuh adalah pasti. Gitu, ya kita ngambil misalnya Apa lucu lah ya? Misalnya lucu, misalnya ada yang lagi penghitungan, ada satu orang yang tidur atau muka-muka jenuh atau awalnya serius, lama-lama jadi bercanda. Bisa dibilang ini Itu ngomong kayak ini ya. Kalau dokumenter itu mungkin topik serius terhadap konten pemilunya, tapi ini kayak semacam behind the scene-nya ya. mungkin Iya kan? Kan kadang-kadang kan kalau film kan seserius-serius apapun film, behind the scene pasti lucu. sebenarnya. Iya kan? Ya. Behind the scene pasti lucu kan? Ada yang salah ngomong skripnya atau apa. Nah, Ya, ini kalau di mungkin film biasanya gitu. akhirnya ini lebih yang apa yang terjadi ya. Itu menarik sih. Di balik kamera lah. Balik Atau kamera. kalau di sini di balik acara. Di balik acara. Acara pemilu ya, tentunya ya. Apa judul ini ya video? Pesta Demokrasi. Pesta Demokrasi. Berarti Ada tagline-nya. apa tuh? Tagline-nya adalah 5 tahun sekali bikin rakyat happy. pesta rakyat happy. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Memang kalau dipikir-pikir ya, pemilu ini partisipasinya tuh betul-betul semua ya. All out. Rakyat Dan itu all out. rakyat juga bahkan di beberapa TPS tersendiri tersendiri gitu kan. Ada yang seru aping, ada konsep-konsep. Jadi konsepnya KPP ini, jadi yang aku lihat panitia ini juga kreatif sebenarnya. kreatif ya. Kayaknya
pestanya tuh di situ ya. Benar, mereka kerja tim, ada yang ya banyak orang, banyak kepala, banyak karakter. Iya. Apalagi sekampung misalnya gitu, pasti ada satu orang yang komedi lah. Komedi. Nah, Iya, saya pikir gini ya. gitu. Ini hal penting yang harus kita pahami. Kalau sebenarnya pemilu ini kan pestanya rakyat ya. Betul. Jadi yang punya hajatan itu adalah rakyat. Sedangkan calon-calon baik itu calon presiden, wakil presiden, legislatif, ini kan semacam opsi yang ada di menu kayak kita di restoran nih. Tadi kan kita lihat menu nih. Oh, yang menang roti bakar. Oh, yang menang ini. Yang kepilih. Yang kepilih kan ini kentang goreng. Berarti kan kita yang punya hajatan kan. Gitu yang punya. Iya, berarti sebenarnya Dan selenggarakan kan pakai duit kita sebenarnya. benar. Jadi saya pikir ini jangan sampai kita sampai kita lupa ya bahwa sebenarnya kita yang punya hajat ya. Kita Bukan punya hajat. apa kasarnya ya. Bukan orang yang dipilih. Bukannya orang yang dipilih yang punya hajat. Betul. Nah, ini penting nih. Jadi sebenarnya karena kita yang punya hajat, harusnya kita yang benar-benar memilih gitu ya. Harus benar-benar menyelenggarakan gitu ya. Iya. All out. Justru yang calon-calon ini jangan dibebani ya. Harusnya gitu kan. Mereka justru berjuang lah. Iya ya kan. Berjuang. Mereka yang penting memberikan apa ide gagasan mereka, profil mereka gitu ya. Selebihnya biarlah. Ya ibaratnya kita juga baca menu kan, misalnya roti bakar, rotinya apa, coklatnya apa, kejunya apa gitu kan. Ini kan Kalau di pemilu kan, ini isinya apa, oh dia ya. Gitu, kita pilih aja. ini yang terpenting sebenarnya. Iya, begitulah. Dan sekarang Idealnya seperti itu. idealnya seperti itu. Nah makanya istilah menang atau kalah, saya pikir tidak ada yang menang. Apakah roti bakar ini menang dari yang lain? Tidak kan? Kita yang pemilih ya. Iya, itu yang penting. Situ suka roti bakar ya video. Ya Iya, ngapain milih kentang goreng? betul sekali. Situ suka si A, itu pilih si A. Walaupun nanti ketika setelah beres pemilu dihitung suara, terpilihlah roti bakar. Oh ya sudah, sebagian besar memilihnya roti bakar. Itu bukan berarti roti bakar ini menang. Ya kita memilih ya. Tenangnya ditambahkan. Ya, itu yang penting tuh. Jangan sampai malah roti bakar ini memakan kita. Jangan. Hanya itu. Itu dia rakyat. Kan bayar beli roti bakar. Betul. Jangan sampai malah terbalik, roti bakar yang makan kita. Baiklah, siap. Nah, sekarang posisi video itu kapan ininya? Udah dulu Penjualannya? Oh, sudah habis. Penjualannya lagi proses saja. Kalau asalnya pengumumannya 30 Maret, Pak. 30 Maret. Akhir bulan ini. Sekarang tanggal 3. Tanggal 7. Tanggal 7-nya bulan 3. Ya, mudah-mudahan konsep ini bisa memberikan opsi yang segar ya bagi juri ya. Sebenarnya kita di video itu eksperimen. Apa eksperimennya? Coba jelaskan. Contoh. Jadi dalam semua video itu ada namanya aspek rasio. Umumnya itu 16:9 atau 4:3. Itu tuh bentuknya gini lah. Kalau handphone, nontonnya begini. Oh, nontonnya landscape ya? Landscape. Kalau kami bertiga punya ide, kita kenapa nggak portrait aja? Potret ya? Iya, karena zaman sekarang kita mikir gini, pasti video ini ntar bakal upload di YouTube dan sosial media. Orang nonton sekarang udah jarang, nggak ada ya, jarang aja nonton pakai layar besar di laptop atau di TV. Sekarang nonton di handphone. Terus juri pun kemungkinan nonton di handphone. Pasti. Dari 10 juri atau 5 juri mungkin mau pakai handphone ya. Dan dia dengan potret jadi relate dengan gaya media sosial masa kini ya. Ya betul. Itu ya. Itu sebenarnya. Kita eksperimen, kita bikin portrait.
terus antar videonya kita bikin seperti orang scroll aja. Scroll ke atas kayak gini kan pakai handphone. I see, kayak kita misalnya lihat apa namanya ya, story atau lihat short YouTube gitu ya. Betul. Itu aja scroll. Konsepnya seperti itu. Ini ya kemasan. Kemasan packaging apa namanya, kemasan videonya ya. Kemasan video. Menarik nih, penasaran banget nih. Tapi saat ini belum bisa ya kita tonton ya. Jangan dulu ya. Berarti karena nanti persyaratan ininya lombanya jangan dipublish dulu. Oke. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan menang lah. Amin. Ya semua yang namanya kompetisi ya. Berharap kita menang. Cuma bagi saya pribadi, cara tim Bung Nanta mengambil tema ya dalam judul Pesta Demokrasi dan justru yang ditampilkan fun ini justru lebih mendalam dibanding konten apa ibaratnya ya, dibanding kayak hal-hal serius yang ada terjadi dalam TPS atau hal-hal serius ya. Akhir-akhir ini kan kita sebelum pencoblosan kan ada film dokumenter gitu ya yang sempat heboh juga ya, kan itu kan serius banget. Jadi mungkin kali ini kita ambil hal yang lebih fun ya. Saya pikir ini justru memperlihatkan secara benar-benar pesta demokrasi ya, yang sebenarnya adalah milik rakyat kan. Rakyat banget. Dan ada tadi scene orang capek ketiduran itu ada ya. Ada. Nah, itu kau dan nonton. Oh iya ya. Saya sudah nonton. Saya sudah nonton tapi gak boleh publikasi. Cuma yang jadi hal yang menarik tuh hampir sama kayak pesta-pesta pernikahan pada umumnya ya. Kayak misalnya biasanya di kampung-kampung gitu ya, kan pasti ada yang seksi sibuk gimana sampai dia tepar gitu kan, ketiduran. Panitia IO gitu kan. Wah, menarik banget sih sebenarnya. Ya, penasaran. Semoga sukses. Semoga apa yang disuarakan juga bermanfaat ya. Oke, Bung Nanta, mungkin kali ini Semoga yang nonton teredukasi. Itu paling penting juga karena ada pesan ya, pesan yang mendalam. Walaupun terlihat seperti video fun, terus konsepnya kayak media sosial gitu, tetapi receh gitu. Tapi sebenar-benarnya itulah pesta demokrasi yang memang harusnya menjadi milik kita gitu loh. Bukan jadi milik mereka yang ingin jadi caleg. Bahkan tadi ada kasus sampai memberikan suap. Saya pikir itu tidak baik dan itu mencederai demokrasi itu sendiri. Ya, saya pikir mudah-mudahan ke depan ya 5 tahun mendatang akan ada demokrasi, atau kalau tidak akhir tahun ini kan bakal ada pilkada ya. Mudah-mudahan pilkada ini banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Semoga masyarakat juga semakin baik, untuk semakin cerdas untuk memilih, bersikap ya, penyelenggara pemilu maupun calon-calon juga. Mudah-mudahan juga melakukan praktik demokrasi yang adil ya, jujur. Siap. Baik, Bung Nanta, terima kasih banyak ceritanya malam ini. Sama-sama. Siap. Sampai jumpa. Ciao.